Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Islam. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah seorang tokoh yang namanya menggema di seluruh penjuru dunia. Beliau adalah sosok yang dicintai oleh miliaran orang, dihormati oleh dua agama besar, dan ajarannya tetap menjadi inspirasi hingga hari ini. Dialah Yesus, atau dalam Islam kita kenal sebagai Nabi Isa alaihissalam. Dua nama, dua pandangan, namun satu sosok yang sama dalam perjalanan sejarah manusia. Siapa beliau sebenarnya? Apa ajarannya? Bagaimana Islam dan Kristen memandangnya? Dan mengapa sosok ini begitu penting hingga hari ini? Mari kita bahas dengan tenang, penuh rasa hormat, dan keinginan untuk saling memahami. Untuk memahami Yesus atau Isa, kita harus kembali ke Palestina sekitar 2000 tahun yang lalu. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, salah satu kekaisaran terbesar pada masa itu. Orang Yahudi saat itu hidup dalam tekanan politik, pajak yang berat, dan berbagai konflik sosial. Mereka sangat menantikan kedatangan sosok yang disebut Mesias, seorang pemimpin yang diyakini akan datang untuk membebaskan bangsa mereka dari penindasan. Di tengah kondisi yang penuh gejolak inilah, lahirlah seorang bayi bernama Yesus atau Isa bin Maryam, dari seorang wanita suci bernama Maryam atau Maria. Beliau lahir dalam suasana kesederhanaan, tetapi kedatangannya kelak akan mengguncang dunia hingga hari ini. Kelahirannya bukan hanya peristiwa biasa, melainkan awal dari sebuah kisah besar yang akan mengubah peradaban manusia selamanya. Salah satu hal paling menakjubkan adalah baik Islam maupun Kristen sepakat bahwa kelahiran beliau adalah sebuah keajaiban. Dalam keyakinan Kristen, Maria mengandung Yesus melalui Roh Kudus. Tidak ada campur tangan laki-laki dalam proses ini. Kelahiran ini dianggap sebagai salah satu mukjizat terbesar dari Tuhan, sebuah tanda kosihnaya kepada umat manusia. Sementara itu, dalam Islam, Maryam adalah seorang wanita suci yang dipilih secara khusus oleh Allah. Beliau mengandung tanpa seorang ayah sebagai bukti nyata kekuasaan Allah yang tak terbatas. Al-Quran bahkan menggambarkan momen spiritual yang sangat indah ketika Maryam dalam kesakitannya saat hendak melahirkan, menggoyangkan batang pohon kurma dan buahnya pun berjatuhan untuk menjadi makanannya. Di sini kita melihat kesamaan yang sangat kuat. Kelahiran Isa atau Yesus adalah sebuah peristiwa di luar nalar manusia. Ini bukanlah kelahiran biasa, melainkan sebuah tanda dari Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Banyak orang mungkin hanya familiar dengan kisah kelahiran dan masa dewasa Yesus. Namun Islam memberikan informasi tambahan yang jarang diketahui, terutama tentang masa kanak-kanaknya. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah bisa berbicara saat masih bayi di dalam buayan. Ini adalah mukjizat pertamanya yang terjadi untuk membela kehormatan ibunya, Maryam. Ketika kaumnya menuduhnya telah melakukan perbuatan dosa karena melahirkan tanpa seorang ayah dari dalam buayan, beliau berkata dengan jelas, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, dan Dia menjadikanku seorang nabi." Peristiwa luar biasa ini menunjukkan bahwa Isa alaihissalam adalah sosok istimewa yang telah dipersiapkan oleh Allah sejak lahir untuk membawa sebuah misi besar bagi umat manusia. Saat beranjak dewasa, Yesus atau Nabi Isa mulai berdakwah kepada Bani Israel. Ajarannya pada dasarnya sederhana, namun sangat dalam dan menyentuh hati. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa, mencintai sesama manusia tanpa memandang status,
menjauhi sifat sombong, membantu mereka yang lemah dan tertindas, serta menjalani hidup dengan hati yang bersih dan tulus. Beliau tidak segan mengkritik para pemimpin agama pada masanya yang munafik dan hanya mementingkan ritual tanpa makna. Beliau membela rakyat biasa dan mengajarkan cinta kasih tanpa batas. Karena ajarannya yang penuh kasih inilah, beliau sangat dicintai oleh banyak orang, terutama dari kalangan masyarakat bawah. Namun di sisi lain, sikapnya yang tegas terhadap kemunafikan membuatnya dimusuhi oleh sebagian pemuka agama dan penguasa yang merasa terancam oleh pengaruhnya. Baik Islam maupun Kristen juga mengakui bahwa beliau dianugerahi berbagai kekuatan ajaib atau mukjizat oleh Tuhan. Beberapa mukjizat besar yang summa summa disebutkan dalam kedua tradisi agama ini antara lain kemampuan untuk menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penderita penyakit kusta, mengetahui apa yang disembunyikan orang di dalam rumah mereka, memberi makan banyak orang dari hidangan yang sangat sedikit, dan tentu saja kemampuannya berbicara saat masih bayi. Islam dengan tegas menekankan bahwa semua mukjizat ini terjadi atas izin Allah, bukan karena kekuatan pribadi Nabi Isa. Ini adalah bukti kenabiannya. Sementara itu, Kristen memandang mukjizat-mukjizat ini sebagai bukti ketuhanannya. Di sini kita melihat adanya perbedaan tafsir, namun fakta bahwa beliau melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa ini sama-sama diakui. Nah, disinilah letak titik perbedaan terbesar dan paling fundamental antara Islam dan Kristen dalam memandang sosok Yesus atau Isa. Mari kita pahami dengan kepala dingin. Dalam keyakinan Kristen, Yesus adalah anak Allah, bagian dari konsep Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beliau diyakini disalib untuk menebus dosa-dosa umat manusia, wafat dan bangkit kembali pada hari ketiga. Ini adalah inti dari iman Kristiani. Sebaliknya, dalam Islam, Isa adalah seorang nabi besar dan utusan Allah yang sangat dimuliakan. Namun beliau bukanlah Tuhan ataupun anak Tuhan. Beliau adalah seorang manusia mulia. Islam juga meyakini bahwa beliau tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah. Seseorang dibuat menyerupai beliau, sementara Isa alaihissalam sendiri diangkat oleh Allah ke langit, dan beliau diyakini akan kembali lagi di akhir zaman. Perbedaan ini sangat jelas dan mendasar. Namun menariknya, kedua agama ini sama-sama mengakui kemuliaan dan kedudukan tinggi yang dimiliki oleh sosok ini. Perbedaan pandangan ini membawa kita pada peristiwa penyaliban. Bagi umat Kristen, peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah pilar utama iman mereka. Ini adalah momen pengorbanan terbesar untuk keselamatan umat manusia. Namun, Islam memberikan narasi yang berbeda. Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak wafat ataupun disalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan cara mengangkatnya ke sisinya dan membuat orang lain tampak serupa dengannya, sehingga orang-orang mengira merekalah yang telah menyalibnya. Walaupun ceritanya sangat berbeda, kedua agama sepakat bahwa peristiwa yang terjadi di Yerusalem sekitar 2000 tahun lalu itu adalah sebuah titik balik sejarah yang sangat besar, yang dampaknya terasa dan mempengaruhi perjalanan dunia hingga hari ini. Tidak bisa dipungkiri, pengaruh ajaran Yesus atau Nabi Isa dalam sejarah umat manusia sungguh luar biasa. Dalam dunia Kristen, ajaran-ajarannya menjadi fondasi moral dan etika bagi peradaban Eropa dan dunia Barat selama berabad-abad. Konsep cinta kasih,
pengampunan, dan pelayanan kepada sesama telah menginspirasi lahirnya banyak karya seni, sastra, dan institusi sosial. Dalam Islam, Isa alaihissalam adalah salah satu dari 5 nabi ulul azmi, yaitu nabi-nabi dengan keteguhan hati luar biasa. Nama beliau dan ibunya, Maryam, diabadikan dalam Al-Quran dengan penuh penghormatan. Bahkan di luar lingkup agama, para sejarawan sekuler pun mengakui keberadaan tokoh historis bernama Yesus dari Nazaret yang memiliki pengaruh spiritual sangat besar. Nama beliau hidup dalam budaya, peradaban, filsafat, dan kehidupan spiritual miliaran manusia di seluruh planet ini. Satu hal lagi yang sangat luar biasa adalah baik Islam maupun Kristen sama-sama menantikan kedatangan beliau yang kedua kalinya di akhir zaman. Dalam eskatologi Kristen, Yesus akan datang kembali sebagai raja dan hakim yang adil untuk menghakimi dunia. Sementara dalam Islam hadis-hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi. Salah satu tugas utamanya adalah membunuh Dajjal, sosok penipu besar di akhir zaman. Dan kemudian beliau akan menegakkan keadilan dan syariat Islam di seluruh dunia, membawa era kedamaian. Meskipun detailnya berbeda, kedua agama ini sama-sama memiliki harapan bahwa turunnya kembali sosok suci ini akan membawa kedamaian sejati dan menjadi akhir dari segala bentuk kezaliman. Pada akhirnya, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah sosok yang disatukan oleh cinta dan penghormatan. Meskipun dipahami dengan cara yang berbeda oleh dua agama besar dunia, beliau datang membawa pesan cinta. Beliau datang membawa harapan. Beliau datang membawa cahaya bagi kegelapan umat manusia pada masanya. Dan dari kisah beliau, kita bisa belajar satu hal yang sangat penting. Perbedaan pandangan tidak harus menjadi alasan untuk perpecahan atau konflik. Sebaliknya, perbedaan ini bisa menjadi jembatan untuk saling belajar, saling menghormati, dan saling memahami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa untuk subscribe channel Catatan Islam. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru dari kami, dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu dan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.